Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Maka mungkin kita bisa bagi menjadi dua, jika penguasanya muslim dan jika penguasanya kafir. Jika penguasanya muslim, maka bagaimana sikap kita terhadap yang ia perintahkan? Pertama, jika yang diperintahkan ada dalilnya secara nas, maka ini jelas taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya dia memerintahkan kita untuk sholat, untuk bayar zakat, maka ini kita pada asalnya perintah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak ada nas namun sesuai syariat, maka hukumnya sama. Terkadang perintah tersebut tidak ada nasnya tapi relevan dengan syariat. Kemudian yang ketiga, jika merupakan ijtihadiyah, masalah khilafiyah, meskipun perkara tersebut marjuh, perkara yang pendapat yang lemah, namun itu masih ranah ijtihadiyah, maka tetap wajib untuk taat. Saya dua pendapat, misalnya kita tahu misalnya bayar zakat wajib dengan beras. Namun mazhab Hanafi membolehkan dengan apa? Dengan uang. Kalau pemerintah misalnya mewajibkan kita bayar uang, bayar uang. Ini karena meskipun pendapat yang lemah tapi dia masih pendapat ulama dan masih ada dalilnya, masih ada sisi pendalilannya, maka kita wajib taat karena pemerintah berhak untuk memilih pendapat yang dia pilih. Maka wajib untuk kita taat, ya, seperti itu ya. Selama itu masalah khilafiyah. Jika perkara mubah maka tetap taat. Perkara mubah tetap taat. Dan perkara mubah ini ternyata banyak yang secara masih masuk dalam maslahah mursalah, masih masuk dalam ranah al-maslahah al-mursalah. Ini misalnya undang-undang yang banyak dilakukan, yang ditulis oleh para penguasa, undang-undang yang misalnya undang-undang pernikahan yang tidak ada terkait dengan ranah syariat, undang-undang lalu lintas, undang-undang apa misalnya, yang itu secara maslahah mursalah ini ada maslahatnya kalau kita pikirkan. Maka kalau kita tahu itu kebaikan, maka wajib untuk kita taati. Dan inilah yang masuk dalam atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Justru kita ditekankan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taat pada perintah penguasa yang tidak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, tetapi masih dalam apa? Kebaikan. Karena kalau ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, ya pada dasarnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hanya seperti ustadz melanjutkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ada ranah di sana penguasa berijtihad atau membuat suatu hukum yang masih dalam ranah maslahah mursalah. Tidak ada nas melarang, tidak ada nas menganjurkan. Itu namanya maslahah mursalah. Ya, terkait dengan banyak hukum-hukum yang dibuat oleh penguasa tentang misalnya hukum-hukum terkait pasar, undang-undang terkait lalu lintas. Ini bukan hukum bi ghairi ma anzalallah, bukan, jangan salah pahami. Ini namanya masuk dalam ranah maslahah mursalah atau hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan ya jelas tidak boleh. Tidak bertentangan tapi tidak dibahas. Dibuka ranah maslahah mursalah, ya. Maka ini harus kita taati. Karena mereka adalah penguasa dan dibuat peraturan tersebut untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan. Seperti contoh misalnya menikah harus ada kartu nikah. Kalau enggak repot, nanti orang zina, orang macam-macam dan repot pengaturannya. Kalau ada meninggal gimana urusan warisan susah, maka dibuatlah aturan harus misalnya. Nah, kita taat karena ini peraturan ada maslahatnya enggak? Ada maslahatnya, ada maslahatnya. Kalau tidak maka bisa orang ngaco misalnya. Beda dulu mungkin kalau penduduk masih sedikit, enggak begitu penting. Kalau sekarang perkaranya penting. Perkaranya penting. Kalau tidak nanti akan terjadi keributan dan macam-macam ya. Apalagi kalau dia poligami bikin masalah nanti. Poligami nanti anak enggak diakui, istri enggak diakui, harta hilang, repot. Serba masalah. Oleh karenanya ini masuk dalam ranah masalah mursalah, dia asalnya hukumnya mubah, tapi ketika ada maslahat kita wajib untuk taat. Dan kita taat ibadah tadi kata At-Tahawi, bahwasanya taat kepada penguasa adalah apa? Ibadah. Taib yang jadi masalah jika dia merintah kepada maksiat. Ya. Itu maksiat. Misalnya semua suruh minum khamar, harus minum khamar.
Ini enggak boleh. Semua harus riba. Nah, ini maksiat. Maka haram ditaati. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Haram mendukung. Tidak boleh mendukung. Tidak semua keputusan penguasa itu baik. Ada yang baik, ada yang ternyata tidak, menurut syariat tidak pas. Misalnya pemerintah melegalkan LGBT, kita bilang enggak baik. Islam enggak boleh dukung. Siapa yang dukung maka tidak akan bertemu dengan Nabi di telaganya. Ancaman, ya. Rasulullah larang, maka tidak boleh mendukung. Tapi bukan berarti memberontak. Jadi haram taat, haram mendukung, tapi haram juga memberontak. Karena boleh memberontak kalau mereka kafir. Tetap mendoakan agar mereka baik, menasihati dengan cara yang baik. Ini ditulis dalam buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mendoakan mereka dengan kebaikan, menasihati mereka dengan cara yang baik. Tapi ini jika penguasa muslim. Paham? Jika penguasa kafir, maka kita bernahi mungkar, dibangun di atas menimbang maslahat. Jika bisa digulingkan dengan maslahat yang lebih besar, maka wajib digulingkan. Karena termasuk bernahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah bagi yang mampu. Jika mampu dan secara ghalabatiz dzan, secara persangkaan kuat ini bakalan bisa digulingkan orang pemerintah penguasa kafir ini, maka wajib untuk digulingkan. Jika mudaratnya lebih besar maka tidak boleh digulingkan, tetapi ditaati karena maslahat secara administratif semata. Jadi taati karena lebih kemaslahatan. Demi kemaslahatan, jika dia mengajak kepada kebaikan kita taat bukan karena agama tapi karena apa? Kemaslahatan. Misalnya seorang tinggal di negara kafir, ya udah tinggal di numpang negara kafir, ada peraturan baik ya taatlah. Sudah dibaikin sama orang kafir malah dibalas dengan apa? Kebohongan. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Faham? Ini secara sederhana tentang sikap Ahlussunnah terhadap penguasa, muslim maupun kafir. Yang tidak dapat dalam buku-buku akidah, maka hampir seluruh buku akidah melarang untuk memberontak terhadap penguasa, meskipun zalim. Dalam buku akidah manapun, meskipun apa? Zalim. Mereka tidak mengkecualikan kecuali kafir. Kafir. Kalau kafir baru Rasulullah mengatakan illa antara kufran bawahan. Apakah boleh kami memberontak, kata Nabi, tidak boleh kecuali engkau melihat mereka melakukan kekufuran yang nyata, yang zahir, bukan kekufuran yang hanya diperkirakan, kelaziman, benar-benar kufur. Dalam riwayat yang lain, ma sallau, maka jangan memberontak selama mereka masih kafir. Bahkan lebih lagi, ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih membiarkan menegakkan salat, masih ada salat Id, salat Jumat, urusan mereka salat enggak salat. Dalam sebagian riwayat malah ma aqamu fikumus salat, sementara mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Dalam riwayat ma sallau, selama mereka masih salat, ya. Sehingga sebenarnya berdalil bahwasanya orang tidak salat kafir, untuk mensinkronkan dengan sabda Nabi illa antarau kufran bawaha, tarau minhum kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Taib, ini sikap Ahlussunnah. Nah, sebagian orang berargumentasi bolehnya tidak taat kepada penguasa muslim dengan berbagai macam dalil, ya, tidak taat atau boleh memberontak dan semisalnya, ya. Boleh. Mereka berkata seperti sabda Nabi, afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di depan sultan yang zalim. Seperti juga sebagian salaf ada yang memberontak, ya. Hadis Nabi, in ummira alaikum abdun mujadda'un yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Kalau wa in ummira alaikum, meskipun dijadikan penguasa kalian adalah seorang hamba yang terpotong-potong bagian ujung-ujung tubuhnya, yang dia menggiring kalian dengan Al-Quran, maka dengarlah dan taat. Kalau tidak menggiring dengan Al-Quran, maka tidak usah dengar, tidak usah taat. Ini yang mereka pahami. Terus negara yang penguasanya ditaati adalah negara Islam. Adapun bukan darul Islam maka tidak ditaati. Dan kita bukan darul Islam, kata mereka. Kita bukan darul Islam, maka tidak ada peraturan taat dan mendengar. Paham? Penguasa kita telah kafir karena berhukum dengan hukum makhluk, ini mengkafirkan. Demikian juga khilafah yang syar'i adalah yang menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Kita tidak syar'i karena hanya wilayah
NKRI aja, maka tidak bisa ditaati. Yang dimaksud ditaati adalah khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, itu tidak ada sekarang di atas muka bumi. Tapi ini diantara dalil-dalil, ada dalil yang lain yang mereka jadikan argumentasi untuk boleh memberontak misalnya, atau mencaci maki penguasa dan semisalnya ya. Ini saya sudah bahas dalam sebagian kajian di Syarah Ushul Sittah di kajian nomor 3 ya. Di antaranya saya singgung secara ringkas sabda Nabi SAW, afdhalu jihadin kalimatu haqqin inda sultan jahil. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak yang disampaikan di sisi sultan yang zalim. Berarti kita mencaci maki, kita demo, kita habisin penguasa ya. Maka hadis ini kalau kita perhatikan, ada Rasulullah mengatakan indah di sisi sultan yang jahil. Ini dilakukan oleh para salaf. Mereka kalau menasihati, mereka langsung di depan penguasa. Dan itulah yang disebut dengan jihad. Kenapa nyawanya terancam, bukan dari belakang, di depan penguasa. Kita tahu penguasa kalau orang Indonesia sih penguasanya ini kalem-kalem, tapi kalau di luar enggak. Kisah kita di Mesir aja ribuan orang dibunuh, dibantai, demo dibantai semua di masjid, ribuan orang bantai. Kita sih mungkin nggak sampai seperti itu ya. Nah ini disebut afdhalul jihad karena dia berani menyampaikan kebenaran di sisi sang penguasa ya. Dia maju, dia sampaikan, siapa tahu penguasa berubah dan sadar atas nasihatnya. Tapi ini sangat bahaya terkait dengan apa? Dirinya. Kalau penguasanya kejam bisa langsung dibunuh seketika itu pula. Maka Rasulullah menyampaikan inilah. Karena kita memberi nasihat dianjurkan. Kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Liman, kepada siapa? Rasulullah wali Rasul wa kitabi wal mu'minin wali aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang awam mereka. Jadi kata Syekh Utsaimin, Rasulullah membedakan antara cara menasihati para imam, para penguasa dan kaum muslimin secara umum. Di antara cara menasihati para penguasa yaitu langsung ketemu, langsung nasihati, dan itu resiko, bisa dia terima, bisa dia tidak terima. Kalau dia tidak terima, bisa dia biarkan, bisa dia bunuh. Maka ini jihad yang berat, makanya dikatakan afdhalu jihad yang paling afdhal, yaitu kalimat hak langsung di depan penguasa, bukan di belakang, bukan memprovokasi, bukan. Datang depan sampaikan kalimat yang hak. Karena Rasulullah mengatakan inda sultanin jair. Kenapa afdhalul jihad? Karena ini sultan zalim. Dia bisa membunuh karena dia zalim. Benar-benar zalim, bukan zalim katanya-katanya, asli zalim. Makanya disebut jihad karena kemungkinan dia mati. Kalau menasihati penguasa yang baik-baik ya itu bukan jihad. Yang disyaratkan dikatakan jihad jika menasihati langsung ke penguasa yang apa? Zalim, yang mungkin bengis, yang suka membunuh, tangan besi. Nah, itu baru jihad. Datang nasihati, kemungkinan dibunuh mungkin. Makanya Rasulullah mengatakan afdalu apa? Jihad. Di sisi penguasa yang zalim. Maka tidak, kalau mau terapkan silakan, ini hadis Nabi diterapkan dengan sebagaimana yang Nabi sampaikan ya. Adapun dalil yang kedua, sikap sebagian salaf yang memberontak. Sikap sebagian salaf yang memberontak, maka ini sudah kita singgung pada pertemuan kemarin, madhaban li ba'dhi salaf, yaitu sebuah madhab di kalangan salaf. Dan Ibnu Hajar telah menyebutkan, kemudian summa istaqarral amr, setelah itu orang sepakat, para ulama sepakat untuk meninggalkan madhab ini. Karena madhab ini, dan kita tahu yang dalil bukan sebagian salaf, yang dijadikan dalil jika kesepakatan para salaf. Jangankan para salaf, sahabat aja kalau ada berselisih, maka tidak jadi dalil. Kalau berselisih, maka kapan sahabat jadi dalil? Jika ijma' sahabat. Atau kedua, jika ada perkataan sahabat, satu orang sahabat ngomong tersebar, tidak ada yang mengingkari. Maka ini juga jadi apa? Dalil. Jika dua sahabat berselisih, maka kita pilih mana yang lebih benar berdasarkan dalil luar, dalil eksternal untuk menguatkan mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Apalagi di bawah para sahabat. Ya. Oleh karenanya mungkin ada sebagian salaf yang memberontak, angkat senjata seperti di kalangan para tabi'in, ya. Tapi diingkari oleh para sahabat yang lain, diingkari oleh tabi'in yang lain, dan ternyata ujungnya juga adalah pertumpahan darah, dan ini kemudian ditinggalkan oleh para ulama, sehingga para ulama menuliskan tentang buku-buku akidah. Mereka sepakat
tentang bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah adalah taat kepada penguasa, tidak memberontak sebagaimana disebutkan oleh Thahawi, wala nara saif, kami tidak memandang untuk memberontak mengangkat senjata kepada penguasa meskipun zalim. Jadilah suatu akidah. Bahkan akidah ini dijadikan pembeda antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Jangan bilang berarti salaf Khawarij, enggak, jangan mereka salah. Mereka salah, jangan tidak ada kesimpulan, tidak disimpulkan seperti itu karena mereka tidak maksum ya. Apakah tabi'in yang keluar disebut Khawarij? Tidak maksum, mereka salah. Maka sekarang muncul kesimpulan akidah yang ditulis oleh para ulama, bahkan dijadikan pembeda antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij mengkafirkan pemerintah. Khawarij syaratnya dia mengkafirkan apa? Pemerintah baru dia memberontak. Kalau Mu'tazilah, pemerintah yang fasik harus dilengserkan, wajib harus dilengserkan. Maka Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah mengatakan selama mereka belum kafir maka dengar dan taat kepada perkara yang baik. Berikutnya hadis Nabi, atau kita bahas dulu tentang negara yang keempat, negara yang penguasanya ditaati adalah negara Islam. Maka di sini kita akan bahas Darul Islam dan Darul Kufur. Baik. Perhatikan di sini istilah darun ya, itu negara, tempat tinggal, wilayah. Menurut fuqaha ada dua secara umum. Namanya Darul Islam dan namanya Darul Kufur. Darul Islam ada khilaf ya tentang definisinya. Ada yang mengatakan ditinjau dari penghuninya, kalau penghuninya kaum muslimin maka Darul Islam. Ada yang mengatakan ditinjau dari hukum yang berlaku, hukum yang mayoritas apa hukum Islam. Ada yang mengatakan ditinjau dari hukum-hukum Islam yang zahir, yang kaum muslimin mudah mengamalkan aktivitas ibadah meskipun penguasanya kafir. Tetap Darul Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang Darul Islam. Ya. Pendapat yang terpilih Allah alam bisawab, jika apalagi digabungkan penduduknya muslim, kemudian hukum-hukum Islam zahir, orang Islam penguasanya muslim, masyarakatnya muslim, kemudian mereka tidak dilarang untuk melakukan apa? Ibadah, salat Id, salat Jumat, azan, mereka aman-aman saja, mereka merasa aman, maka itu Darul apa? Islam. Makanya Nabi SAW kalau mau menyerang, Rasulullah SAW suruh dengar, ada azan enggak? Kalau ada azan, Rasulullah tidak jadi menyerang. Rasulullah tidak menjadi menyerang. Ini Darul Islam. Adapun Darul Kufur, yaitu khilaf tentang kebalikan dari Darul Islam. Dan Darul Kufur terbagi menjadi dua. Ada Darul Kufri Al-Harbiyah, yaitu Darul Kufur yang berperang dengan kaum muslimin. Lagi perang. Makanya orang kafir dari negeri tersebut disebut kafir harbi, yaitu kafir yang berperang. Ini Darul Kufur Al-Harbiyah. Ada Darul Kufur Ghair Al-Harbiyah. Darul Kufur yang tidak berperang, seperti Darul Muahadah, ada perjanjian damai kita dengan mereka. Dan rata-rata orang-orang negeri kafir sekarang ada perjanjian damai dengan kita. Ya, kita tidak sedang berperang dengan mereka, maka disebut dengan Darul Kufrul Al-Harbiyah. Seperti Amerika, Inggris, ya, macam-macam ya semuanya. Singapura, ya, negara-negara kafir. Maka rata-rata mereka dalam kondisi saling ada perjanjian damai untuk tidak berperang. Dan ini boleh-boleh saja dalam syariat melihat maslahat dan mudarat ya. Baik, Darul Islam terbagi lagi menjadi beberapa. Seperti Darul Islam ini asalnya, Darul Islam itu asal itu Darul Islam adalah negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin baik dengan perang atau dengan dakwah. Akhirnya negara tersebut menjadi negeri Islam. Penduduknya agama Islam, kemudian menerapkan hukum-hukum Islam, mereka sholat Id, mereka sholat Jumat, mereka berjilbab, mereka bisa menjalankan syariat Islam. Oleh karenanya disebut Darul Islam. Kalau mereka tidak bisa menjalankan syariat, mereka disuruh hijrah. Karena dianggap bukan Darul Islam. Buktinya tidak bisa menjalankan apa? Syariat. Ketika bisa menjalankan syariat dan hukum-hukum Islam secara zahir, tentu tidak sempurna. Tapi hukum-hukum Islam secara zahir muncul, maka ini disebut negeri Islam, negeri kaum muslimin. Ini disebut Darul Islam, ini hukum asal. Yang kedua, contohnya disebut Darus Sulah. Darus Sulah yaitu di mana tanah milik negeri Islam, akan tetapi orang-orang kafir tetap tinggal di situ untuk bekerja dan hasil panen dibagikan dan distorkan. Jizyah berupa hasil bumi. Yaitu
kaum muslimin menyerang suatu negeri, entah setelah diserang atau sebelum diserang, kemudian mereka menyerah. Mereka bilang, sudahlah, kita damai aja. Kita damai saja, nanti kita akan mengirim hasil panen misalnya sekian. Hasil panen sekian. Maka ini namanya Daru as-Suluh. Maka negeri kaum muslimin ya, atau mohon maaf, jadi mereka perang, mereka kalah, tapi mereka tidak diusir, mereka minta izin untuk tinggal di situ dengan suluh, yaitu dengan seperti di Khaybar. Jadi daerah tersebut jadi milik kaum muslimin, tetapi hasil mereka tetap tinggal di situ orang kafir, dan hasil panen mereka serahkan kepada kaum muslimin. Sekian persen, 50%, seperti Yahudi Khaybar. Nah, ketika mereka tinggal di negeri tersebut, mereka tetap melakukan praktek-praktek yang melanggar syariat, seperti mereka minum khamar, jual beli khamar, mereka riba, karena dalam agama mereka dibolehkan. Ini disebut Darussulh, dia bukan kalau Islam, aturan Islam yang dijalankan. Ini aturan tetap aturan mereka, tapi negeri sudah milik kaum muslimin. Karena penduduknya orang kafir, maka mereka menjalani kebiasaan kegiatan aktivitas agama kufur mereka. Tetapi mereka memberikan jizyah berupa hasil panen kepada kaum muslimin. Maka ini para ulama sepakat termasuk Darul Islam. Meskipun di dalam negeri tersebut tidak dipraktikkan aturan Islam secara sempurna karena penghuninya orang-orang apakah? Kafir. Faham? Tapi dikuasai oleh kaum muslimin. Maka disebut Darussulh. Faham ya? Jadi diserang, mereka kalah, tidak diusir, mereka bilang kami ingin tinggal, negeri punya kaum muslimin, tapi kami ingin tinggal dan kami akan bayar jizyah. Bayar setoran gampangannya, pajak lah. Pajak berupa hasil bumi. Tapi ini yang kedua juga Daru Ahli Zimmah. Ini mirip juga. Kalah dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian mereka bayar jizyah, bayar apa? Pajak. Tidak tertentu hasil panen, apa saja bisa jadi emas, bisa apa. Sama, ini negeri milik kaum muslimin. Maka ini sepakat ulama bahwasanya ini adalah negeri Islam. Di antara juga Darul Baghi. Darul Baghi ini adalah pemberontak yang bugot, mereka memberontak, kemudian mereka menguasai sebagian kota wilayah di negeri tersebut. Maka ini wilayah milik kaum muslimin, cuma ada pemberontak tinggal di situ. Maka tetap ini milik apa? Kaum muslim. Disebut Darul Baghi. Itu lokasi di mana pemberontak berkumpul di situ, tidak menjadikan negeri tersebut negeri kafir. Maka lihat pada Darussulh dan Darul Ahlu Zimmah, meskipun penghuninya berjualan khamar dan riba, yang tetap aja dikatakan Darul Islam karena dikuasai oleh kaum muslimin. Faham? Jadi di sini ada Darul Islam, ada Darul Kufur. Sekarang ada namanya Darul Ahad. Darul Ahad ini beda lagi. Darul Ahad ini kalau muahadah tadi apa? Kita ada perjanjian dengan mereka, paham? Jadi Darul Kufur ada dua, yang berperang, kalau orang datang di sini namanya kafir harbi. Yang tidak berperang ada perjanjiannya namanya kafir muahad. Itu orang kafir yang datang dari negeri kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Darul Kufur. Tetapi tidak berperang. Ada namanya Darul Ahad. Darul Ahad adalah negeri yang mengalah, tidak perang atau damai, dengan syarat tanah tetap milik kaum kafir. Hanya saja mereka bayar jizyah. Ini beda lagi. Ini bukan Darul Muahadah, bukan Darussulh. Darul Ahad. Yaitu ketika mau diperang, mungkin mereka tidak perang, mereka menyerah. Sudah enggak usah perang. Kami bayar pajak sama kalian, enggak usah perang. Ini tetap negeri kami. Sebagai tanda ketundukan kami bayar apa? Bayar jizyah. Tapi tanah milik mereka, rumah milik mereka. Nah, itu Darul apa? Ini khilaf di kalangan para ulama tentang model ini. Karena tanahnya bukan milik kaum muslimin. Cuma mereka memberi upeti sebagai tanda ketundukan. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang status negeri ini. Apakah Darul Islam atau Darul Kufur atau Darul Mustaqillah, yaitu negeri tersendiri. Negeri tersendiri. Dia masuk dalam Darul Kufri, sebenarnya kalau kita mau alihkan dia akan masuk di sini. Dia adalah bagian dari Darul Kufri Ghairul Harbiyah. Dia masuk Darul Kufri Ghairul apa? Harbiyah. Darul Kufur tapi tidak berperang karena mereka membayar upeti menunjukkan ketundukan kepada kaum muslimin meskipun negeri tersebut milik mereka, yaitu hakimnya kafir, rakyatnya kafir, tapi tiap tahun setoran kepada kaum muslimin. Maka ini sebenarnya apa? Sebenarnya dia Darul Kufur. Ada khilaf, ada yang mengatakan Darul Kufur, ada yang mengatakan Darul Islam. Maka di sini ada
Tiga pendapat, ada yang bilang darul kufur, ada yang bilang darul Islam, ada yang bilang darul mustaqilah, negeri tersendiri, hukumnya tersendiri. Sehingga pembagian dar tidak menjadi dua, jadi tiga. Darul Islam, darul harb, dar tersendiri. Ini model baru lagi, model baru muncul. Bukan darul Islam, bukan darul kafir. Namun yang benar, Allah alam bisawab, maka dilihat situasi dan kondisi. Perhatikan, jika tidak tunduk kepada aturan Islam, hanya sekedar damai dengan bayar atau tidak, maka ini darul kufur mu'ahadah. Maka seperti saya katakan tadi, masuk ke sini. Maka masuk ke darul kufur ghairul harbiyah. Saya ulangi, kalau ternyata tidak tunduk kepada aturan Islam, ya, negeri-negeri punya mereka, mereka bebas itu mau laksanakan kegiatan Islam mereka, rumah punya mereka, mereka hanya bayar upeti, maka mereka darul kufur. Itu darul kufur, tetapi ghairul harbiyah. Seperti darul mu'ahadah. Seperti negara yang punya perjanjian damai dengan kita. Beda kalau darul mu'ahadah tidak ada menyerah sejak awal, memang sejak awal sudah buat perjanjian damai. Kalau ini enggak, mau diserang mereka menyerah. Supaya tidak diserang mereka bayar. Kalau mu'ahadah tanpa bayar ya perjanjian damai aja. Seperti kaum muslimin pernah sama Quraisy, perjanjian damai. Kalau ini karena mereka takut, mereka bayar. Nah, ini bagaimana jika aturan Islam tidak berlaku di situ, maka itu darul kufur. Tapi jika tunduk dengan aturan Islam, itu hanya raja boneka, hanya penguasa boneka, semua aturan memang tanah milik mereka, tapi semua aturan kaum muslimin yang atur, maka itu darul Islam. Karena yang berlaku hukum Islam di situ, maka itu meskipun tanah milik mereka, rajanya raja kafir, tetap saja itu dar apa? Islam. Karena orang Islam masuk situ aman, enggak ada yang takut. Kekuasaan semuanya mereka takut kepada kaum muslimin dan aturan kaum muslimin yang berjalan, maka itu darul Islam. Maka tetaplah dar tetap menjadi dua. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi dar tetap dua, darul Islam sama darul apa? Kufur. Paham? Masih ingat dari awal? Intinya darul Islam, kaum muslimin kalau akhirnya berdakwah, akhirnya Islam tersebar, apakah dengan dakwah, apakah dengan peperangan, maka negeri tersebut ditundukkan kaum muslim, jadi kaum muslim dari darul Islam. Darul Islam. Darul kafir asalnya mereka kafir. Nah, ada dua mode darul kafir, ada yang harbi, yang berperang dengan kita, ada yang perjanjian damai muahad, ya. Seperti itu. Adapun darul Islam ada berbagai model, ada darul Islam, ada darul bagi, tadi kelompok yang membelot tapi masih dalam wilayah kaum muslimin, dia punya kota sendiri, punya wilayah sendiri, darul bagi, atau darul suluh. Darul suluh tadi apa? Mereka kalah, kemudian mereka tidak mau diusir, kemudian mereka bayar apa? Upeti. Tanah milik siapa? Milik kaum muslimin. Makanya jelas darul Islam. Sama ahli zimma juga demikian. Mereka kalah, mereka tidak mau diusir, mereka bayar apa? Upeti. Maka itu milik kaum muslimin. Tinggal yang jadi masalah adalah darul ahad. Darul ahad tadi mereka daripada mereka kalah, akhirnya mereka menyerah sejak awal, negeri tetap milik mereka, tapi mereka bayar upeti. Maka lihat kondisinya, jika ternyata hukum Islam tidak berlaku di situ, mereka hanya sekedar menyetor upeti, maka ini darul kufur. Darul kufur yang tidak perang, darul kufri ghairil harbiyah, seperti darul mu'ahadah. Tapi kalau hukum Islam berlaku situ, ini raja cuma raja boneka, masyarakat semua takut tunduk kepada kaum muslimin, semua hukum Islam berjalan di situ, maka ini darul Islam. Darul Islam. Maka kembalilah dar tetap dua, darul Islam sama darul apa? Kufur. Faham sampai sini? Tapi pembahasan berikutnya ada perubahan. Sekarang perubahan dari darul kufur ke darul Islam. Ini dibahas juga dalam buku-buku fikih. Darul kufur, darul Islam ke darul kafir, darul kufur. Maka darul kufur menjadi darul Islam dengan dikuasai kaum muslimin dan tunduk di bawah kuasaan kaum muslimin, maka berubah jadi darul Islam. Seperti Mekah diserang kemudian jadi darul Islam, Fatu Makkah. Seperti Khaybar tunduk, ya sudah, hukum Islam berlaku maka berubah jadi darul Islam. Kaum muslimin tinggal di situ. Seperti Mesir tadinya Romawi diserang Amr bin As jadi negeri Islam, dan banyak ekspansi dilakukan oleh kaum muslimin, jihad dan macam-macam, dakwah, maka berubahlah jadi negeri Islam. Taib. Sekarang sebaliknya, bagaimana darul Islam pindah ke darul kufur, berubah darul Islam jadi darul kufur. Pembahasan ini sangat riskan karena efek yang timbul. Karena kalau berubah jadi darul kufur, maka bisa diperangi hukum asalnya. Diperangi, ditumpahkan darahnya, karena darul kufur, dan hukum asal darul kufur darul harbi. Kalau tidak ada perjanjian damai berarti apa? Perang. Hukum asalnya perang. Tidak boleh tinggal di situ karena darul kufur.
Tidak ada ketaatan, jelas orang kafir ngapain taat, tidak ada ketaatan. Maka memvonis negeri ini negeri kufur, negeri Islam ini riskan sekali. Sangat berbahaya. Oleh karenanya khilaf ulama bagaimana syarat perubahan tersebut. Bagaimana Darul Islam bisa menjadi Darul apa? Kufur. Maka ada 7 pendapat. Paham? Paham ya? Apa syarat kriteria negeri Islam berubah menjadi negeri kafir? Ada khilaf. Pendapat pertama, negeri Islam kalau sudah negeri Islam tidak akan pernah berubah selamanya. Tidak akan pernah berubah selamanya. Mereka berdalil dengan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam menang dan tidak pernah akan dikalahkan. Kalau sudah jadi negeri Islam tidak mungkin jadi negara kafir. Tetap negeri Islam. Dan kaum muslimin diwajibkan berjihad untuk merebut kembali. Tidak akan kita bilang dar kufur. Ini pendapat. Kalau tidak salah saya tidak baca di Mausu'ah Fiqih, kalau enggak salah pendapat mazhab Syafi'i, nanti coba kita cek lagi. Bisa dicek kembali. Sebagian fuqaha berpendapat demikian. Bahwasanya kalau sudah negeri Islam tidak bakalan jadi negeri kafir selama-lamanya. Mereka berdalil dengan tadi. Atau mereka berdalil la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Ya, setelah Makkah jadi negara Islam tidak ada hijrah lagi. Dia bakalan jadi Darul Islam sampai hari kiamat apapun yang terjadi. Oleh karenanya Darul Islam tidak akan pernah berubah jadi Darul Kafir. Kalau dikuasai orang kafir tugas kita berjihad. Merebut kembali, tetapi itu milik kita. Jadi tidak ada perubahan status, itu milik apa? Kita. Ini pendapat. Yang kedua, tidak berubah jika sekedar nampak hukum-hukum kafir atau dikuasai kafir selama kaum muslimin masih bisa menegakkan hukum Islam secara dominan. Dikuasai oleh kaum muslimin, orang kafir masuk, hukum-hukum Islam kafir berlaku. Tapi ternyata kaum muslimin masih bisa menjalankan hukum Islam, tetap Darul Islam. Tetap Darul Islam. Ini kembali kepada hukum asal. Hukum asal dia negeri apa? Islam. Meskipun penguasanya orang kafir. Ini pendapat. Pendapat. Yang ketiga, tidak berubah kecuali dengan terpenuhi 3 syarat. Tidak berubah kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama, dominan hukum kekufuran. Yang kedua, negeri nyambung dengan negeri kufar, tidak dipisahkan negeri kaum muslimin. Misalnya, ini negeri Islam. A, B, C. C negeri kafir, A negeri Islam, A, B negeri Islam. Kemudian C nyerang A, akhirnya dikuasai A. Tetapi A ini tidak bisa jadi negeri kafir karena dia tidak langsung berhubungan dengan C. Paham? Di antara mereka ada negeri B yang juga negeri apa? Muslim. Maka syarat kedua, negeri tersebut harus nyambung dengan negeri kafir, tidak disela-sela dengan negeri Islam yang lain. Ini syarat sebenarnya fuqaha mengatakan demikian. Mungkin mereka punya cara pandang. Selama masih ada negeri Islam harusnya masih bisa direbut. Maka jangan dikatakan negeri apa? Kafir. Beda kalau nyambung dengan negeri kafir. Yang ketiga, seorang muslim atau zimmi tidak merasa aman atas dirinya. Artinya kalau dia negeri sebut dia merasa bakalan mungkin mati, bakal dibunuh. Tapi kalau dia nyaman-nyaman aja, ya bukan negeri kafir kalau begitu. Kita kembali kepada hukum asal, ini asalnya negeri Islam, dizolimi oleh negeri kafir, tidak merubah status dia menjadi negeri kafir. Jadi saya lihat banyak fuqaha yang berpegang pada hukum asal. Jangan segera dirubah statusnya menjadi negeri apa? Negeri kafir. Bahkan seperti bersemaskan dikuasai oleh orang kafir tetap dikatakan apa? Dar Islam. Ini dibahas dalam buku fikih tentang bagaimana bima yatahawwal, dengan syarat apa berpindah Darul Islam ila tatahawal Darul Islam ila Darul Kufur, berubah. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, sekedar dikuasai kufar sementara kaum muslimin di situ, maka menjadi Darul Kufur. Suratan la hukman. Kata mereka, ini pendapat tapi dibantah oleh para ulama karena enggak ada faedahnya. Mereka mengatakan kalau kaum muslimin menguasai, kaum musyrikin masuk menguasai, maka dia secara bentuk adalah negeri kafir, secara hukum negeri Islam ya. Ya. Kalau hukumnya negeri Islam ya tetap boleh di situ. Ini sekedar, tapi secara bentuk mereka dikuasai. Sebenarnya ini bukan pendapat tersendiri. Artinya kalau kita ya kembali lagi kepada pendapat kedua atau pendapat yang lainnya. Karena hanya sekedar suratan secara bentuk, tapi hakikatnya dia bukan negara kafir, masih negara apa? Islam. Lihat kembali lagi fuqaha berusaha bertahan tetap menjadi negara apa? Islam. Paham? Pendapat kelima, jika dikuasai kufar, akan tapi kaum muslim tetap di situ. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut dar murakkabah. Dar murakkabah itu dar gabungan. Yang enggak Islam, yang enggak kafir. Bukan dar kafir, bukan dar Islam. Tapi dia gabungan. Ini pendapat fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini model negara baru yang Ibnu Taimiyah berfatwa yang di zaman salaf dulu belum ada. Model seperti ini.
Negara Islam, ini ceritanya Mardin. Mardin letaknya di Turki sekarang. Didatangi oleh Tatar, kemudian dikuasai. Dikuasai oleh Tatar, penguasanya Tatar, pasukannya juga orang Tatar. Ya. Tetapi kaum muslimin hidup nyaman di situ. Mereka sholat aman, mereka ibadah aman. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ditinjau dari kenyamanan mereka sholat, ini negara Islam. Ditinjau dari yang menguasai aturan semuanya orang kafir, maka negara kafir. Maka Ibnu Taimiyah berijtihad membuat hukum baru, model negara baru. Dia bilang dar murakkabah. Tidak Islam, tidak kufur. Ini pendapat cukup menarik dan ini pendapat cukup kuat. Karena ini model negara baru. Sebelumnya dar cuma dua, dar Islam sama dar kufur. Negeri gabungan. Saya bacakan fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Negeri Mardin. Ya, Ibnu Taimiyah ditanya, su'ila rahimah dalam Majmu' Fatawa, su'ila rahimahullah an baladi Mardin, hal hiya baladu harbin am baladu silmin. Beliau ditanya tentang balad Mardin, suatu kota Mardin, apakah dia negeri harb, yaitu negeri kafir yang kita perangi. Kafir lah, muslim berperang, zaman dulu sering berperang. Atau baladi silmin, atau negeri Islam yang aman. Wa hal yajibu alal muslim al-muqim bihal hijrah ila balil Islam amla. Apakah yang tinggal situ kalau dia darul kufur dia wajib hijrah? Ditanya, ini sekarang kita harus hijrah atau tidak? Ini statusnya apa? Sekarang dikuasai oleh Tatar. Wa idza wajabat alaihi hijratu wa lam yuhajir wa sa'ada al-muslimin bi nafsi aw mali hal ya'tham fi dzalik? Kalau ternyata dia wajib hijrah dan dia tidak hijrah, kemudian dia membantu pasukan Tatar, mungkin berjihad lawan kaum muslimin yang lain, ekspansi, dia bantu karena masuk dalam pasukan. Apakah dia berdosa? Dan seterusnya. Beliau menjawab, panjang di awal saya baca, alhamdulillah wa dima'ul muslimin wa amwaluhum muharramatun haitsu kanu fi mardin aw ghairiha. Darah kaum muslimin, harta mereka adalah haram, mereka ditinggal di Mardin atau di kota yang lain. Wa i'anatul kharijin an syariati dinil Islam muharramah, dan membantu orang untuk keluar dari syariat Islam adalah hukumnya haram. Sa'un kanu ahla Mardin, apakah itu yang dibantu adalah penduduk Mardin atau selain mereka. Wal muqim biha in kana ajizan, perhatikan. Wal muqimu biha in kana ajizan an iqamati dini wajabatil hijratu alaih. Yang tinggal di negeri Mardin karena dia bukan darul kufur, menurut Ibnu Taimiyah dia darul murakkabah, yaitu darul gabungan. Kalau mereka ternyata tidak mampu untuk menegakkan agamanya, maka wajib untuk hijrah. Wa illa ustuhibbat wa lam tajib. Kalau tidak ya boleh-boleh saja disukai tetapi tidak wajib. Wa musa'adatum li aduwil muslimin bil anfus wal amwal muharramatun alaihim. Dan tidak boleh mereka membantu musuh kaum muslimin. Ya, tidak boleh, hukumnya haram. Wa yajibu alaihim al-imtina' min dzalik. Kalau dipaksa untuk membantu pasukan Mardin untuk menyerang kaum muslimin, jangan ikut. Bi ayyi tariqin amkanahum, dengan cara apapun yang bisa untuk menolak. Min taghayyubin aw ta'ridin aw musana'atin, dengan kabur, dengan gaib, dengan pura-pura, yang penting jangan ikut. Karena mau nyerang ekspansi. Aw musana'atin, atau pura-pura. Fa idza lam yakum illa bil hijrah ta'ayyanat, kalau ternyata dia tidak bisa menolak kecuali harus berhijrah, maka dia harus hijrah. Jadi tapi Ibnu Taimiyah masih memberi kemungkinan masih tinggal situ masih boleh. Masih boleh. Wala yahillu sabbuhum umuman wa ramyuhum bin nifaq bal sabbu wa ram, dan seterusnya yaqul ala sifat mazkurah. Itu tidak boleh menuduh orang tinggal situ orang munafik kecuali dengan syarat. Kemudian wa amma kaunuha, ini perhatikan, wa amma kaunuha dara harbin aw silmin. Adapun status negeri itu Mardin ini negeri harb, negeri kafir atau negeri Islam, fahiya murakkabatun, maka dia adalah negeri yang gabungan. Fiha al-ma'nayan, pada negeri tersebut ada dua makna, yaitu dari sisi dikuasai orang kafir, dia negeri kafir. Dari sisi kaum muslimin penghuninya mayoritas kaum muslimin dan mereka bisa menjalankan ajaran Islam, maka dia darah apa? Islam. Laisat bimanzilati dari silmi allati tajri alaihi ahkamul Islam. Dia bukan darul Islam yang di situ hukum Islam yang menguasai. Berlaku hukum Islam li kauni jundiha muslimin. Yang kalau darul Islam pasukannya kaum muslimin, tapi ini pasukannya bukan muslimin, pasukannya Mongol, Tatar. Wala bimanzilati daril harbi allati ahluha kuffar. Dan bukan juga darul harbi, darul kufur yang penghuninya adalah orang-orang kafir, masyarakatnya kafir. Enggak, masyarakatnya orang Islam. Bal hiya qismun salithun. Dia sebut ini dar model nomor 3. Ini Syekh Ibnu Taimiyah, karena ini baru muncul di zaman beliau kasus seperti ini.
Yu'amalul muslim fiha bima yastahiquhu, maka seorang muslim dimuamalahi dengan yang berhak dia dapati sesuai dengan kaidah dengan Al-Qur'an Sunnah. Wa yu'amalul khariju an syariatil Islam bima yastahiquhu, dan yang keluar dari syariat Islam pun dimuamali dengan yang berhak untuk didapati muamalah tersebut. Maka di sini jelas Ibnu Taimiyah menyebutkan ini dar, tapi dia tidak dia lihat kondisi kalau masih bisa menjalankan syariat Islam, maka silakan tinggal di situ, tidak wajib untuk hijrah. Ini pendapat kelima. Maka kalau masih seperti itu, meskipun dikuasai oleh orang kafir, tetap tidak dikatakan dar apa? Harb. Masih dar murakabah. Yang keenam, maksud saya agak sulit kita bilang Indonesia dar apa? Ini dar apa ini? Nenek moyangku. Ini kita kaum muslimin, pemerintah Islam, mau sholat silakan saja. Mau hari Jumatan silakan, sholat Id, sampai sholat Id aja ribut di antara kaum muslimin. Tidak ada urusan orang kafir dengan sholat Id. Mau sholat hari ini atau besok, yang ribut kita-kita aja, ya enggak? Ya, mau puasa yang ribut kita-kita aja, ya benar enggak? Siapa yang enggak ada masalah? Ini aja seperti gini aja Ibnu Taimiyah tidak bisa menghukumi dar apa? Dar kafir. Apalagi pendapat-pendapat lain lagi, pendapat lain tadi yang kita sebutkan. Rata-rata ulama fuqaha mengambil hukum asal. Bahwasanya hukum asal selama darul Islam, maka tidak boleh keluar kecuali dengan keyakinan. Yakin bahwasanya benar-benar hukum yang berlaku mayoritas hukum kafir, orang Islam tidak aman tinggal di situ, maka baru jadi dar apa? Kufur. Kalau enggak, kembali kepada hukum asal. Bahkan tadi pendapat sebagian ulama tetap tidak akan berubah jadi dar apa? Dar harb. Selamanya tetap darul Islam. Kita rebut. Ini pendapat. Tapi pendapat yang keenam, kebalikan dari pendapat yang kedua tadi. Kalau pendapat kedua perhatikan tadi, pendapat kedua tidak berubah jika sekedar nampak hukum kafir atau dikuasai kufar selama kaum muslimin masih bisa menegakkan hukum Islam. Pendapat keenam, ini jumhur fuqaha, mereka berkata sekedar hukum kufar dominan atau dikuasai kufar maka berubah. Ini pendapat banyak fuqaha mengatakan demikian. Kalau dikuasai orang kafir, kemudian hukumnya dominan, sudah kita enggak bisa punya kekuasaan di situ. Kita diatur, itu baru jadi dar apa? Kufur. Dominan. Rata-rata hukum kafir yang berlaku, maka ini disebut dar kufar ya. Pendapat ketujuh lebih mudah lagi, yaitu menjadi dar harb sekedar dikuasai kufar. Orang kafir menguasai maka menjadi dar apa? Kufar. Kita yang kuasai orang kafir enggak? Muslim ya. Intinya di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Antum baca di Mausu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, maka para penulis kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah menentukan ada dua pandangan secara umum. Pandangan melihat hukum yang berlaku, apa yang dominan. Kalau dominan berarti negeri kafir. Dominan, bukan seluruhnya dominan. Kalau semua hukum kafir berlaku semuanya, LGBT boleh, jual khamr boleh. Ini secara dominan hukum kafir yang berlaku, maka darul kufar. Pendapat lain kalau nggak salah mazhab Abu Hanifah dilihat dari keamanan seorang tinggal di situ. Kalau dia merasa aman, dia bisa sholat macam-macam, tetap darul Islam. Maka ada dua sudut pandang yang berbeda. Tapi intinya tidak mudah mereka memvonis suatu negara menjadi negara apa? Kafir. Faham? Jadi peringatan, jadi dar murakabah bukan asalnya jenis ketiga. Jadi fuqaha ketika membagi dar cuma dua asalnya. Dar Islam sama dar apa? Harb. Dar murakabah ini kasus baru. Kasus yang dar Islam bisa berubah enggak? Itu baru ada dar murakabah. Maka tidak difonus kepada hukum negara yang hukum negaranya asalnya Islam. Kalau ada perubahan dikuasai orang kafir, itu baru apakah dar murakabah atau dar Islam atau dar harb. Faham? Maka tidak dibagi dar langsung bagi tiga. Fuqaha dalam buku-buku mereka cuma bagi dua, dar Islam atau dar apa? Harb. Timbul ijtihad Ibnu Taimiyah ketika ada kasus baru negeri Islam yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Maka tidak serta-merta kita bagi dar menjadi tiga. Tidak. Islam, kafir dulu. Baru terjadi perubahan. Kalau ada perubahan baru tadi. Muncul model ketiga. Ini pun Ibnu Taimiyah sendiri. Rata-rata tetap ingin mengembalikan apa dar Islam atau dar apa? Harb. Ibnu Taimiyah punya ijtihad sendiri. Ijtihad dia Masya Allah luar biasa. Pendapat beliau karena kata dia wa fiha al-ma'nayan. Dalam negeri tersebut ada dua makna. Makna dar harb ada, makna dar Islam juga ada. Sehingga tidak bisa kita vonis dar harb atau dar Islam. Ijtihad ulama akan tetapi sebagian mereka berkata hukum asal adalah negeri Islam, tidak keluar menjadi negeri kafir kecuali dengan keyakinan. Sampai mereka mengatakan sebagaimana kau tidak mudah memvonis seorang muslim jadi kafir, demikian juga tidak mudah kau memvonis negeri Islam jadi negeri apa? Kafir.
Tidak mudah. Karena kalau negeri kafir, hukum asal diperangi, boleh diambil hartanya dan macam-macam seperti itu. Oke, Pak. Nah, kalau kita terapkan pada negeri kita negeri apa kira-kira? Murakabah apa negeri? Ya, negeri Islam berarti perkataan mereka bahwasanya ini bukan negara Islam maka tidak perlu patuh kepada penguasa tidak tepat. Tidak tepat. Kalau kita kembali pada fuqaha kita. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, beliau berkata, dar Islam adalah dar yang hukum Islam kelihatan. Ada solat Id di situ, ada Jumatan, ada azan, maka itu dar Islam. Adapun penguasanya berhukum dengan hukum selain Allah itu hukum berbeda, itu masalah lain. Tapi darnya dar apa? Islam. Dan kita lihat benar pendapat Ibnu Utsaimin, dan ini sampai ada pendapat mengatakan bahkan dikuasai oleh orang kafir pun selama hukum Islam masih zahir tetap dikatakan apa? Dar Islam. Faham? Taib, kita lanjutkan. Pendapat yang terkuat pendapat Ibnu Taimiyah terkait tadi kasus tadi. Karena perhatikan Rasulullah berkata la hijrata ba'dal fath. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang masyhur, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Maksudnya ini dalil ketika Mekah sudah dikuasai tidak akan hijrah lagi orang ke Makkah. Kenapa? Makkah akan jadi Islam sampai hari kiamat. Kenapa tidak ada hijrah? Karena Mekah sudah jadi negeri apa? Islam. Tidak akan ada hijrah di kemudian hari. Oh, ternyata Mekah jadi negeri kafir lagi, hijrah lagi pindah dari Mekah ke negara lain. Tidak akan ada hijrah dari Mekah ke negara lain karena Mekah akan jadi Islam sampai hari kiamat. Dan ini kaidah ini diambil para fuqaha, mereka mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, dalil bahwasanya kota Mekah akan jadi negara Islam sampai hari kiamat. Padahal Mekah pernah dikuasai oleh Al-Qaramitah, dari Al-Qaramitah. Datang kemudian menghabisin, kemudian dikuasai, berbuat zalim, hukum kafir dijalankan di negeri tersebut. Toh tetap tidak membuat statusnya menjadi negara kafir. Padahal sudah dikuasai orang kafir. Ini diantara yang menguatkan pendapat pertama. Tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah. Ini pendapat. Seperti tadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam selalu tinggi, tidak bisa dikalahkan. Ya sudah, kalau ada yang menguasai kita rebut kembali, tetap dari Islam. Nabi tidak menyerang ketika mendengar apa? Azan. Nabi tidak menyerang ketika mendengar azan. Ini maksudnya pertimbangan ya. Atau pendapat. Nabi tidak menyerang dengan azan berarti Nabi menilai bahwa yang menjadi patokan adalah syiar Islam. Kalau syiar Islam berjalan situ berarti kaum muslimin aman. Ketika azan dilarang ini masalah. Ada ketidaknyamanan kaum muslimin tinggal di situ. Nah, itu tadi tinggal mungkin dar murakabah atau dar harb. Adapun kaum muslimin hidup nyaman, apalagi penguasanya Islam, maka itu dar Islam. Adapun penguasanya berhukum Islam, Allah bermaksud itu urusan lain. Kita bicara negerinya, negeri kaum muslimin. Faham? Taib. Syubhat berikutnya, hadis Nabi ini, mereka berkata hanya taat kalau pemerintah menjalankan syariat Islam, berhukum dengan hukum Islam. Dalilnya Rasulullah dalam Sahih Muslim bersabda, wa in ummira alaikum abdun mujaddaun atau mujaddul atraf yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Meskipun ya, kalian yang jadi memerintah kalian seorang budak hamba sahaya yang terpotong tangannya, jarinya, hidungnya misalnya, itu cacat secara fisik. Yaqudukum bi kitabillah, dengan syarat dia menggiring kalian dengan Al-Qur'an, maka dengarlah dan taatlah. Habis waktu? Hah? Belum. Berapa menit lagi? 2 menit kita. Ini bisa 2 menit dijelasin. Nggak bisa 2 menit kayaknya. Ya udah, kita sampai sini saja, Saudarullah. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah taala, tapi kita habisin aja enggak apalah. 2 menit ya, nanti kita tambah habis ini bisa azan. Taib. Wa in umir alaikum abdun, hamba sahaya menggiring dengan kitabullah, maka dengarlah taatlah. Ini namanya syarat, ada man'ut, ada na'at. Taib. Masyurutnya dengarlah dan taatlah. Ketika syarat tidak terpenuhi maka tidak perlu menjalankan perintah tersebut. Mereka berdalil dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ini tekstualnya. Mafhum itu kontekstual. Tekstual, jika memerintah kalian seorang budak yang menggiring dengan kitabullah maka dengar dan taatnya. Berarti kontekstualnya jika memerintah tanpa kitabullah jangan dengar, jangan taat.
Paham? Jika memerintah tanpa kitabullah, tanpa hukum Islam, maksudnya, maka jangan dengar, jangan taat. Oleh karena itu kita nggak boleh dengar taat sama penguasa dimanapun, karena penguasa di dunia ini tidak ada yang berhukum dengan hukum Islam. Kitabullah mungkin Saudi mungkin ya, selainnya nggak ada. Kata mereka semua ayat-ayat dan hadis-hadis tentang taat itu kepada negara yang berhukum dengan hukum Islam, tapi penguasanya kurang ajar. Penguasanya zalim, tukang maksiat, tapi hukum negara tetap hukum apa? Islam. Mereka bilang. Oleh karenanya jangan terapkan hadis-hadis tersebut pada negara kita, karena negara-negara yang ada di dunia ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini syubhat yang termasuk syubhat cukup kuat. Bagaimana bantahannya? Pertama kita katakan mafhum yang mereka sebutkan bertentangan dengan mantuk. Mantuk tekstual hadis adalah menyuruh taat terkait dengan penguasa selama penguasa tersebut masih muslim. Rasulullah mengatakan illa antara kufran bawahan. Kata Rasulullah SAW, syiraru a'immatikum alladzina tal'anuna wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa adalah yang kalian laknat mereka dan mereka laknat kalian. Penguasa sangat dilaknat oleh masyarakat, masyarakat juga hobi laknat apa? Penguasa. Saling benci di antara mereka. Maka sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf?" Tidak kami angkat senjata perangi mereka? Kata Rasulullah, "La illa antara kufran bawahan." Sampai kalian melihat mereka kafir yang nyata. Dalam riwayat illa ma sallau. Jangan selama mereka masih salat. Maka dalil yang secara tekstual menyuruh kita sabar hanya boleh diizinkan memberontak kalau mereka kafir. Selain itu harus taat. Taat. Dan dalam kaidah usul fikih jika mantuk tekstual bertentangan dengan kontekstual, maka mana yang didahulukan? Dibenangkan tekstual. Karena kecuali Rasulullah bilang secara tekstual, kalian kalau hakim tidak berhukum dengan syariat Islam, jangan taat secara mutlak. Itu namanya tekstual. Tapi Nabi tidak pernah ngomong begitu. Nabi mengatakan ada hamba yang menggiring kalian kepada kitabullah, maka dengar dan taatlah. Mafhumnya berarti kalau bukan dengan kitabullah tidak usah taat. Ini mafhum. Bertentangan dengan mantuk, maka mana yang didahulukan, mantuk atau mafhum? Mantuk. Ini pertama. Yang kedua, dalam seluruh buku akidah, antum baca buku akidah salaf yang bersanad, semuanya tidak ada bicara tentang hukum itu. Mereka mengatakan taat kepada penguasa selama belum kafir. Jadi selama belum kafir harus taat. Apakah penguasa berhukum dengan hukum apapun, zalim, namanya penguasa zalim kemungkinan besar berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidaklah. Kemudian ada mafhum yang lain. Mafhum yang lain dari hadis ini, itu kan mafhum mereka mengatakan la yakudukum bi kitabillah, yakudukum, hamba yang menggiring kalian dengan kitabullah maka dengarlah. Mafhum kalau yang kita pahami berarti kalau dia tidak menyeru kepada kitabullah yaitu maksiat, jangan taati. Itu mafhum yang kita pahami. Tidak harus mafhum dari kebalikan dari menggiring dengan kitabullah bukan berarti terkait dengan hukum negara, bukan. Dalam suatu masalah ternyata dia tidak menyeru kepada Al-Qur'an, yaitu dia menyeru kepada maksiat, maka jangan taat. Dan itu sesuai dengan mantuk la ta'ata di makhlukin fi maksiatil khaliq. Paham? Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Kenapa mafhum tidak kita bawakan kepada mafhum yang sesuai dengan mantuk? Jadi saya bilang hadis ini mafhumnya ada dua. Mafhum yang mereka pahami, yakudukum bi kitabillah, hamba yang menggiring kalian dengan kitabullah, mafhumnya berarti yang dipahami dia harus berhukum dengan syariat Islam. Kalau tidak, maka tidak ada ketaatan secara mutlak. Ini mafhum mereka. Mafhum ada mafhum yang lain. Mafhum yang lain kalau dia menyuruh pada satu masalah atau permasalahan tidak sesuai syariat, maka jangan taat. Tidak ada kaitannya dengan hukum secara apa? Seluruhan. Ini sama dengan mantuk dari la ta'ata di makhlukin fi ma'siyatil apa? Khaliq. Sudah. Maksudnya jangan taat kalau dia suruh maksiat, itu maksudnya. Sekarang jadi perbedaannya di mana antara kita dan mereka? Perbedaan, ada seorang penguasa, hukumnya dengan bukan hukum syariat secara total, tapi dia suruh berbuat kebaikan. Kalau ikut mafhum mereka, jangan taat. Kenapa? Syarat taat dia harus berhukum dengan hukum apa? Islam secara total. Kalau kita harus taat karena dia yang perintah kebaikan, yang tidak kita taati kalau suruh maksiat. Maka mafhum yang lebih tepat mafhum yang kedua, karena sesuai dengan mantuk hadis yang lain. Bingung atau ngerti? Harus mau digambar. Ada mantuk hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kalau nyuruh kemaksiatan. Hadis ini kalau ada penguasa menyuruh menggiring kalian kepada Al-Qur'an, maka dengar dan taat. Apa mafhumnya? Berarti kalau menggiring kepada maksiat jangan taat. Itu yang kita pilih. Mafhum ini yang benar karena sesuai dengan mantuk hadis yang lain. Paham?
Tapi kalau kita bawa kepada mafhum mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jangan taat sama sekali. Mau Indonesia, mau manapun jangan taat. Tidak ada ketaatan. Ini yang rusak. Negara Islam bakalan rusak seperti ini. Yang kedua, apa standar bahwasanya tidak hukum dengan hukum Allah? Apa standarnya? Kapan seorang dikatakan berhukum dengan hukum Allah baru kita taat? Baik, saya tanya sama, apakah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang membunuhi sahabat, yang membunuh itu berhukum dengan hukum Allah? Yang para sahabat tidak memberontak. Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair, membunuh Abdullah bin Zubair, kemudian bunuh bantai kaum muslimin. Itu berhukum dengan hukum Allah tidak? Itu hukum, apakah hukum had seperti itu? Orang tidak salah dibunuhi? Itu hukum had atau bukan? Bukan. Itu bukan hukum Allah. Tapi para sahabat memberontak atau tidak? Tidak. Tapi Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad ketika Al-Ma'mun dan Mu'tasim membunuhi ulama yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dibunuhin. Sampai dibelenggu Al-Buaiti sampai mati, Muhammad bin Nuh sampai mati, Nu'aim bin Hamad sampai mati. Ini bunuh ulama tanpa hak. Itu hukum Allah atau bukan? Bukan. Apakah Imam Ahmad berontak? Tidak. Terus standar tidak berhukum Allah maksudnya bagaimana? Standarnya apa? Ini kalau dibawa ini kepada keumumannya, tidak ada negara yang kita taati. Saudi pun pasti tidak hukum dengan hukum Allah sekarang. Semua kalau disuruh berontak semua apa? Negara Islam. Jadi nyuruh semua memberontak, jangan taat sama sekali. Repot kalau gitu berdasarkan mafhum. Negara Islam rusak kalau begitu di mana-mana. Paham? Azan ya? Sampai sini saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.